Pada saat mama lagi ngepel lantai rumah, si bocil tiba-tiba datang tanpa pakai sandal. Dia kakinya kotor dan si mama mengetahui itu. Dia sangat kesal dan si bocil malah bengong. Dan akhirnya si mama menyuruh si bocil nyuci kaki dulu. Dan si bocil langsung keluar untuk mencuci kakinya. Si nenek melihat kelakuan cucunya, dia tersenyum-senyum saja. Si mamahnya pas melihat si bocil mau cuci kaki, dia merasa gembira. Tetapi si bocil pas masuk lagi tanpa pakai sandal, jadi tetap aja kotor lantainya. Akhirnya si mama menyuruh si bocil diam di luar. Nah, pada saat itu si bocil melihat neneknya dan dia minta tolong ke neneknya supaya bisa masuk. Akhirnya nenek ditarik ke dalam. Dia sengaja jalan-jalan di lantai yang lagi di kepel mama. Wah, mama tambah kesal. Pada saat si bocil lagi belajar, dia mendengar ada keributan di dalam kamar ibu dan bapaknya. Dan nenek pun kebetulan langsung datang ke kamar si ibu dan bapaknya. Ternyata mereka lagi berantem. Nah, pas dilihat si ibu lagi ditempeleng sama ayahnya. Akhirnya si ibu beres-beres bajunya, dia ingin pergi dari rumah ini. Dan si bocil dibawanya. Dan pada saat si bocil sudah nyampe luar, si bocil melihat ayahnya mengangguk-angguk seakan-akan si ayah tidak mau ditinggalkan sama si bocil dan ibunya. Ternyata si bocil melepaskan tangan ibunya dan dia masuk, dikira mau meluk si ayahnya. Padahal dia tidak ingin meluk ayahnya. Lalu dia masuk ke dalam kamar dan menghampiri neneknya. Dan neneknya gembira memeluk si bocil itu. Dan ibu bapaknya juga menghampiri dia. Dia udah baikan. Akhirnya mereka dipeluk semua. Si kakak cewek yang suka jahil ini lagi berdandan. Dia mau menghadiri ulang tahun temannya dan dia memakai baju merah dan lalu keluar. Pada saat di luar, datanglah si bocil lewat ke rumahnya dan diminta pendapatnya. Kata si bocil bajunya kurang oke, dan akhirnya si kakak mau mengganti baju itu. Karena kata si bocil kurang oke. Nah, si kakak baju yang kedua datang lagi, tapi kata si bocil masih kurang oke. Nah, akhirnya baju yang ketiga datang lagi. Ternyata kata si bocil masih kurang oke dan si bocil disuruh pergi. Dia tidak diminta pendapatnya lagi dan si bocil pergi. Si kakak ini memakai baju yang pertama tadi. Pas keluar, si bocil masih ada. Kata si bocil baju itu bagus. Nah, mungkin si bocil tadi ngerjain si kakak yang suka jahil ini. Pada saat si bocil lagi main tanah, datanglah si kakak cewek yang suka jahil ini dan dia mengacak-ngacak tanah mainan si bocil dan lalu duduk di depan rumah si bocil. Si bocil datang mengadu kepada mamahnya dan mamahnya menghampiri si kakak cewek yang jahil itu. Lalu dimarahinya dan si kakak cewek ini cemberut. Si bocil tepuk tangan, dia merasa puas dan si kakak cewek itu melototin si bocil. Tetapi dia pura-pura baik mengajak main lagi si bocil. Pas di bawah pohon bekas hujan, ternyata banyak airnya. Si bocil kecipratan. Wah, pada saat si kakak ini meninggalkan si bocil, ada cipratan air dari atas. Ternyata di atas ada mama si bocil bawa 1 ember air buat mengguyur si kakak yang jahil ini. Akhirnya diguyur si kakak itu. Wah, basah kuyup. Si bocil merasa senang. Pada saat si bocil lagi main perahu-perahuan di luar dan ibunya memanggil-manggil si bocil di luar, tetapi si bocil tidak menghiraukannya. Akhirnya ibunya datang keluar melihat si bocil lagi main perahu-perahuan. Lalu si bocil ditariknya dan si bocil disuruh duduk di teras. Si bocil diam dan cemberut. Ibunya pas masuk ke dalam rumah, dia melihat hasil karya si bocil, perahu-perahuan yang banyak. Nah, dia langsung menghampiri hasil karya si bocil itu. Dia merasa bangga kepada si bocil karena dia bisa melakukannya dengan membuat perahu-perahuan yang bagus dan banyak juga. Akhirnya si ibu membawa perahu itu ke tempat si bocil. Nah, si bocil tersenyum karena dia melihat ibunya membawa perahu-perahunya semua dan akhirnya dihanyutkan di kali bersama-sama.